adalah ciptaan yang berharga. Anda adalah masterpiece-nya Tuhan. Kenalilah diri Anda dan gali setiap potensi Anda dan jadilah pribadi yang positif. Change your life. Change your life. Buka acara Ibu atau saya? Bapak lah. Ya, oke, sebentar. Kalau saya kasih jingle yang kemarin lagi tuh. Biar paling nggak ada intronya dikit. Keluarga Indonesia bahagia. Oke. Mana ya ini? Kita record selesai. Udah. Iya. Oke, saya siapkan dulu. Tes. Ya, selamat berjumpa semuanya dalam program talk show Ngobrol Ringan. Tapi sebelumnya ada yang lewat dulu sebentar, sedikit. Kenapa ketika orang menikah itu pasti ada masalah? Karena menikah itu dua orang, dua pribadi dengan latar belakang berbeda, pikiran berbeda, keluarga berbeda, ide berbeda, tinggal dalam satu rumah selama 50 tahun. Iya, selama 50 tahun. Jadi semuanya bisa menghitung sisanya masing-masing. Masih berapa lama lagi? Renungkan dalam-dalam, kira-kira sanggup gak tinggal bersama-sama setan satu itu. Kalau pasangannya tidak baik. Tapi kalau pasangannya baik, wah berdoa, Tuhan beri kami umur panjang. Ya, karena orang bahagia pengen umurnya panjang. Iya, selamat berjumpa lagi dalam program talk show Bincang-Bincang. Ya, saya berterima kasih Bu Debbie sama Pak Daniel. Ya, sama-sama Pak. Ya, saya terima kasih karena umur saya lebih tua, tapi follower Ibu lebih banyak. Nah, followernya 180.000 ya, mau kolaborasi dengan saya yang baru 18.000. Ini kan followernya saya cuma 1/10-nya nih, walaupun umur saya lebih tua, pengalaman saya lebih banyak. Saya dokter teologi, tapi kan zaman sekarang ini zaman digital ya, jadi memang orang itu diukur dari jumlah followernya. Ya, tapi ya puji Tuhan kita bisa ngobrol bareng-bareng. Jadi ini bukan seminar ya. Ada juga yang komen, oh ketawa melulu gitu ya. Emang ini ngobrol ya. Kalau mau yang ayatnya banyak, nah boleh. Nanti kalau sekolah Alkitabnya kebetulan panggil saya dosen teologi ya nanti saya akan belajar bahasa Ibraninya, ekspositori dengan PowerPoint yang sistematis. Tapi kali ini kita mencoba belajar dengan gaya yang berbeda, berbincang-bincang, bertukar pikiran, berbagi kehidupan dengan cara bercerita atau bersaksi. Nah, sekarang mulai dengan Ibu Debbie. Apa yang hendak mau diceritakan atau disaksikan, Bu, mengenai tema kita, kami tidak cocok, bagian 2. Iya, seperti yang tadi. Bu Debbie ini nggak cocoknya banyak banget sih, sampai minta episode kedua. Nanti sampai 10 loh, Pak, sampai 10. Sampai 10, karena kan nggak bakalan selesai kalau dibahas ya. Oke, nanti sampai 10 ya. Iya. Saya jadi tertarik. apa yang mau disampaikan atau mau ditanyakan juga boleh, terserah. Pokoknya ini nggak jelas mana hostnya. Pokoknya kita saling berbagi lah ya, Pak. Ya, Ibu dulu berbagi dah. Iya, saya tertarik tadi yang Bapak di pembukaan ngomong ya, suami istri itu tinggal bersama 50 tahun dan dengan semua yang berbeda ya, latar belakang yang berbeda, pengalaman yang berbeda, dengan semuanya yang berbeda. Tapi kalau kita kembali ya, Yesus tuh berkata kan begini Pak, demikianlah orang yang menikah itu, ya mereka bukan lagi 2, tetapi 1 ya. Jadi kalau saya itu selalu bilang pernikahan itu 1 tambah 1 sama dengan 1. Ya, 1 tambah 1, kadang saya tanya kalau khotbah 1 tambah 1 sama dengan, ada yang jawab 2. Enggak loh. Yesus bilang 1 tambah 1 jadi 1. Nah, kenapa bisa jadi 1 itu? Artinya separuh saya mati, separuh suami saya tuh mati.
Wah, ini keren banget nih konsepnya nih, separuh mati ya. Iya, separuh harus hilang, separuhnya lagi harus hilang. Ya, kita berbeda. Tetapi ya bagaimana perbedaan itu, makanya saya selalu bilang, Pak, tidak ada orang cocok di dunia ini kan. Hanya firman Tuhan yang mencocokkan kami. Apalagi kita berdua, ya selalu banyak perbedaan dari awal pernikahan. Ya dulu saya pikir dapat orang di gereja, wah pelayanan, wah pasti kalau berantem ngomongnya haleluya. Ya, saya pikirnya gitu, kalau berantem puji Tuhan gitu ya Pak ya. Ternyata ya manusia tetap manusia ya, tapi saya bersyukur dari situlah kita banyak belajar. Banyak orang itu kan yang tidak tahan ya, waktu terjadi banyak yang datang sama saya konseling, Bu. Ternyata ketika saya menikah, aduh suami saya aslinya itu baru keluar ya. Nah menurut Bapak itu bagaimana tuh Pak? Aslinya baru keluar setelah menikah. Ya, nanti istri saya akan menambahi, tapi gini, kalau masa pacarannya cukup panjang, mungkin kagetnya nggak sebanyak yang pacaran persiapannya pendek. Makanya kalau saya sering menyarankan kepada pemuda-pemudi untuk pacaran minimal 2 tahun. Nah, kalau kami ini 6 tahun. Jadi kaget, ya kami cukup panjang. Anak saya juga yang menikah kemarin itu dia 6 tahun juga. Jadi cicil rumah udah lunas itu. Maka kami kagetnya nggak banyak, tapi tetap aja ada ya. Yeah. Nah, biar saya cerita deh apa kagetnya dia. Kalau pacaran kan promosi, Bu. Semuanya betul. bagus dikasih lihat. Iya. Begitu sudah masuk rumah, nah baru deh ini gue ya. Apa yang paling membuat Ibu kaget dengan Bapak Jarod ini? Waktu awal nikah, wah dia nggak pernah bisa tutup pintu, Bu. Nah itu lagi. Boro-boro ngunci rumah, nutup aja enggak. Ya, jadi, semua terbuka. Ya, dia bilang nggak apa-apa, malaikat yang jaga. Aduh. Aduh, itu saya susah sekali mentraining dia. Saya bilang yang kalau buka pintu itu ditutup, ya dikunci sampai saya tuh jengkel. Ya. Yeah. Nah, akhirnya gimana saya bisa terima dia? Dia bawa saya ke rumahnya di Solo. Dia kasih lihat rumahnya di Solo. Tidak ada kuncinya. Iya beneran, serius. Jadi, di Solo itu kan kami orang miskin kan. Jadi waktu kecil rumah saya rumah gedek. Rumah gedek itu dindingnya bambu gitu loh. Jadi ya orang Jawa bilang pintu tuh cuma dinepke, ditutup. Lalu di pintu tuh ada kayu kotak gitu, itu diputer gitu. Jadi jangankan ngunci pintu, kuncinya aja tidak diinstal, jadi nggak dipasang. Itu sampai hari ini, sampai hari ini 2020, rumah orang tua saya itu kalau nutup pintu cuma ada selotan begitu. Jadi waktu saya ajak dia keliling rumah orang tua saya tunjukkan dia. Di rumah bapakku, pintunya, kuncinya. Jadi saya bilang sama dia, saya umur 27 menikah sama kamu. Sejak lahir sampai menikah, saya itu belum pernah kunci pintu. Astaga, bener-bener ya. Sampai sekarang, Pak. Nah, terus saya begini, saya juga kaget. Kenapa sih dia kan anak pendeta ya? Waktu pacaran kan memang saya tuh pacaran cari anak pendeta atau ketua, sekretaris, bendahara, persekutuan. Pokoknya orang yang sudah aktif dalam pelayanan. Iya. Lalu begitu menikah gitu ya, kalau pintu atau pagar nggak dikunci tuh kayaknya itu kayak ada dosa yang besar gitu loh. Kayak takut hilang, takut maling. Jadi saya berpikir sebaliknya. Kok kayak nggak punya iman ya gitu. Kok kayak nggak punya iman. Jadi saya kalau dijelasin, diajari nutup itu tak kasih ayat gitu loh. Firman Tuhan berkata bahwa malaikat itu berkemah di sekitar orang percaya, berjaga-jaga, jangan khawatir, udah. Astaga, jadi dari situ Bapak baru lihat ya, ternyata selama ini sudah anak pendeta tapi tidak mengimani ayat. Lebih baik saya mantan orang lain. Saya ini bukan orang Kristen dulu ya, sama dengan ibu gitu kan. Tapi begitu orang Kristen radikal gitu. Jadi betul. Semuanya itu ayat gitu. Lah pagar kalau usah dikunci, kalau ada malaikat, dia balas gitu ya. Ya malaikat sih ada, tapi maling tuh nggak lihat malaikat. Maling lihat pagar yang terbuka.
Iya, kalau kita tuh dulu ya Pak, pertama-pertama menikah itu, yang jadi itu dia tuh kalau habis mandi handuk dilempar di atas tempat tidur. Aduh. Tos Pak, tos Pak, tos dulu Pak. Dan itu tempat tidurnya jadi basah, jadi bau semua. Dan untuk merubah itu Pak, setiap hari saya harus ngomong. Setiap hari saya harus ngomong. Karena ternyata orang itu kalau udah diomongin nggak tahu loh. Benar nggak Gini Bu, jenis itu hanya bisa dengan doa dan puasa. Setan dong, setan. Itu kan kerasukan roh handuk itu. Jadi itu juga satu perbedaan yang aduh, makanya kalau dibilang rumah tangga tuh cocok. Saya pernah ketemu orang udah umur hampir 40. Kenapa kamu belum menikah? Belum ketemu yang cocok, Bu. Saya salamin, saya bilang gini, selamat, seumur hidup tidak usah menikah. Cari yang cocok, nggak ada yang cocok. Tapi setidaknya kan saya dulu punya prinsip Pak, kalau dulu ya punya menikah itu setelah dalam Tuhan saya harus tahu cari yang takut akan Tuhan. Ya kayak Bapak tadi lah ya, setidaknya yang pertama nggak merokok itu dulu. Takut akan Tuhan, saya nggak takut maling. Takut Tuhan, ya takut Tuhan, nggak merokok gitu ya. Orang tanya kenapa Bu nggak merokok? Bukan apa-apa, lumayan lah uang rokoknya kalau dihitung-hitung tiap bulan. Iya nggak, kalau satu pak sekarang berapa? Kalau dia 3 pak kali sebulan itu ya. Jadi saya dulu ya bersyukur lah Pak ya, maksudnya walaupun banyak perbedaan ya, yang namanya kan sembarangan gitu ya, taruhnya di mana-mana. Iya. Yang penting duitnya taruh di ibu ya kan. Kalau itu kan cuma masalah-masalah kebiasaan sehari-hari, tapi poinnya yang utama dia udah bertobat dulu, takut Tuhan. Kalau tinggal hal-hal kecil itu kita masih bisa lah maklumi, asal jangan ya mabok, judi, main perempuan. Aduh, kalau itu mah sudah ini. Saya mau apa? Pak, Bapak sampai sekarang naruh anduk masih sembarangan nggak? Kadang-kadang, kadang-kadang. Tapi kadang kan setiap hari diingetin, kadang juga saya udah taruh di tempatnya. Cuman kadang-kadang lupa. Sama gitu. Pak, ada satu pertanyaan nih Pak. Ya. Kan Bapak juga udah menikah kurang lebih berapa tahun? 30 tahun. Nah, itu bisa nggak Pak, trauma masa lalu itu mempengaruhi dalam keluarga Bapak, dalam mengarungi keluarga ini, trauma-trauma masa lalu itu apakah bisa mempengaruhi dalam membangun keluarga? Pasti ya, karena manusia itu perilaku dipengaruhi oleh hati kan, hati yang terluka, hati yang belum pulih, gambar diri yang rusak. Kalau gambar diri lebih ke arah mindset kan, paradigma pikiran. Kalau hati kan luka hati di perasaan. Jadi perasaan dan pikiran itu bagian dari jiwa. Nah, orang kalau trauma, misalnya bapaknya selingkuh gitu ya, lalu ini yang bapaknya si ibu gitu ya. Jadi dia punya bapak selingkuh, maka si istri bisa cemburuan. Atau kalau misalnya si ayah, ibunya yang selingkuh, dia bisa cemburu sama istrinya. Atau bukan orang tua termasuk, apalagi kalau banyak ya, bukan hanya bapaknya nih, Pak D-nya, pamannya, kakeknya. Wah, itu bisa menjadi bayang-bayang yang kayaknya semua orang kok begitu, walaupun mungkin 30%, tapi 30% itu udah membuat orang berpikir bahwa semua orang gitu. Itu trauma masa lalu. Trauma lingkungan, dia di kantornya banyak yang cerita si ini selingkuh, si itu selingkuh gitu. 10% aja dia udah pikir dah semua nih gitu kan. Pendeta yang jatuh dalam dosa misalnya 50 aja orang udah berkata, wah semua pendeta. Jadi itu memang sebenarnya salah kan, konsep yang salah, tapi itu trauma. Nah, trauma ini tentu akan mempengaruhi pernikahan. Atau trauma yang nggak ada hubungannya sama pernikahan, misalnya digebuki sama bapaknya. Jadi itu kan trauma KDRT, kekerasan. Nah, anehnya gini, orang trauma itu dia tahu digebuki nggak baik gitu, tapi dia malah bisa gebuki istrinya, gebuki anaknya juga. Jadi tanpa sadar perilaku dan trauma itu kayak diwariskan. Tapi di dalam Tuhan Yesus kan semua kutuk, semua trauma, asal dia betul sungguh-sungguh lahir baru, hatinya dipulihkan, sehingga sisa-sisa hati yang terluka itu tidak muncul dalam perilaku. Tapi
pemulihan hati dan pikiran ini kan proses ya. Maka kalau firman Tuhan kan berkata supaya engkau diperbaharui dari hari ke hari. Kalau roh kita begitu lahir baru kan sempurna. Yeah. Tapi jiwa kita ini, misalnya saya bertobat itu umur 22. Nah selama 22 tahun kan jiwa saya kan jiwa dunia. Hati saya hati yang dipenuhi kebencian. Wong saya itu dulu waktu di Solo ada huru hara anti Cina itu, bakar-bakar Cina itu saya pelaku gitu kan. Tahun 98 ya Pak. Dan malah sebelumnya lagi 92. Ya sebenarnya. 9192 itu Ya. Solo itu kan waduh orang Jawa orang bilang tuh meneng-meneng gelenes gitu ya. Jadi diam-diam itu kerusuhan anti India pernah terjadi. Malah Bapak dapat istri. Nah, itu dia. Makanya saya kan benci gitu kan. Tapi dari benci itu begitu bertobat ya kan, lahir baru kan. Traumanya hilang. Dulu saya lihat orang Cina itu benci. Kenapa benci? Karena saya miskin. Jadi benci orang kaya. Lah wong Cina sugih-sugih. Orang Jawa bilang gitu. Jadi lihat orang Cina kaya atau sugih, itu aja udah curiga. Ini pasti punya tuyul nih. Ini pasti punya tuyul. Jadi begitu saya kehilangan barang, saya nuduh orang Cina. Ini pasti tuyulnya orang Cina yang ngambil. Sampai sekarang nggak Pak? Kalau hilang uang masih nuduh ibu nggak? Gimana mau nuduh? Memang dia pegang semuanya. Nah, ini saya tertawa, bercanda, tapi ini beneran. Saya dulu benci orang Cina. Nah, begitu saya lahir baru, trauma itu hilang, kebencian itu hilang. Lalu bahkan akhirnya saya di Bogor kan kebaktian di GSJA Bogor ya, di mana dia berada. GSJA itu 90% jemaatnya Tionghoa. Dulu saya nggak bisa bilang Tionghoa, Cina gitu kan. Begitu bertobat bisa bilang Tionghoa. Kebaktian di situ, saya mikir, saya lihat cantik-cantik ya. Maka dapat dia nih. Jadi gini loh. Dalam Tuhan Yesus, trauma itu bukan cuma sembuh loh. Dari membenci menjadi bisa hidup dengan. Iya. Menikah itu kan hidup dengan. Loh ada orang begini, saya benci tapi ya sudahlah saya ampuni, tapi saya nggak mau deket-deket sama dia. Nah, itu sembuhnya nggak total. Saya dari membenci hidup bersama dengan. Dari mencurigai percaya dengan, gitu kan? Saya sama dia semuanya. Jadi trauma mempengaruhi, tapi di dalam nama Tuhan Yesus trauma 100% saya yakin pasti, gitu ya, bisa disembuhkan. Iya, itu juga seperti saya, Pak. Saya ini dulu kan waktu kecil sering dipukulin, sering ini. Jadi waktu saya menikah, saya balas dendam itu ke anak-anak. Enggak ke suami? Oh, bukan. Iya, bukan. Pak, jujur, Pak. Malah besar badannya, Pak. Jadi nggak berani. Tapi saya bersyukur ya, justru perbedaan kita itu, saya menikah sama dia orang Solo yang sabar. Jujur Pak, dulu waktu saya itu belum dipulihkan, saya kalau marah anak tuh kan saya pukulin mereka. Sambil saya ngomong, kamu tahu nggak, dulu opa bikin sama mami itu lebih parah daripada ini. Nggak ada apa-apanya yang mami buat sama kalian itu. Jadi kadang saya itu memaksa dia, karena dia orangnya tuh sabar, nggak pernah marah. Saya tuh kadang, kamu tuh marah gitu loh, marah sama anak itu marah. Ya tapi kan dasar orang Solo tuh nggak bisa marah, Pak. Jadi kalau marah sama anak, sekali marah cerai. Enggak lah. Pasangannya, kita cerai loh. Atau bahaya kalau nggak pernah marah. Ingat kemarin umur 60 gila. Enggak Pak, dia tuh marahnya gini loh. Ini aku marah loh. Aku nih marah loh. Kalau marah itu sama saya aja gini, aku boleh marah, saya bilang marah aja, nggak usah permisi. Orang marah pakai permisi loh, ya. Jadi dulu bagus. Daripada gila Pak, bentak permisi. Bapak nggak marah nama-nama gila Pak. Jadi dulu saya digebukin aja. Punya piaraan nggak Pak? Anjing kucing gitu Pak? Ada di rumah ada. Tapi anjing kucing kita tidak berantem karena kita sudah berdamai. Oke. Karena anjing kucingnya juga damai. Jadi saya dulu ya Pak, karena perbedaan itu, saya memaksa dia menjadi seperti saya loh. Ya, kamu tuh marah sama anak, mukul anak gitu loh. Papi saya tuh dulu mukul sama anak-anak. Jadi anak-anak itu jadi takut. Lah ketemu dia Pak, nggak marah Pak, nggak bisa marah. Dia bilang, aku tuh nggak bisa marah loh. Aduh, stres saya.
Jadi gimana saya lanjutin saya? Kamu tidak sekarang udah bisa Pak ya? Kamu sekarang udah bisa. Ya, kalau marah saya cuman diem Pak biasa. Diam. Oh ya. Tapi nanti begitu udah hati udah baik baru ngomong tadi saya gini gitu. Marah. Jadi Ibu udah tahu sekarang ya, kalau dia diam berarti dia lagi marah tuh. Kalau dia diam saya bilang gini, saya nggak bikinin kopi loh, langsung baik dia. Kalau istri saya nggak bisa bilang begitu, Bu. Lawang saya yang bikinin kopi dia tiap hari. Aduh. Malah kalau dia diem, saya baik-baikin gitu. Jadi memang biasanya saya yang buatin kopi gitu. Jadi tapi kalau lagi diem-diem, saya tambah pertanyaan gitu. Tambahin kopi ya? Oh gitu, ya. Oh. Takut juga ya Pak? Kalau didiemin istri takut juga ya Pak? Iyalah, hidup ini kan kalau kita orang sanguin nggak ngomong bisa gila. Iya betul. Pak, pertanyaan lagi Pak, tadi kan Bapak kan begitu lahir baru langsung 100%. Nah ini bagi orang-orang yang tidak ngalami kayak Bapak ini ada tips-tipsnya nggak supaya trauma itu bisa nggak mempengaruhi di keluarga gitu? Ya, mungkin istri saya jawab dulu dah. Ya, trauma itu memang butuh waktu sih ya untuk pemulihan ya, nggak bisa instan ya. Mungkin ya memang kalau ya karena saya anak Tuhan ya jalan satu-satunya sih ke Tuhan ya. Tapi kalau yang nggak deket sama Tuhan ya harusnya ke psikolog ya atau psikiater ya untuk bisa memulihkan. Kalau memang waktu lama untuk memulihkan. Kalau mau lebih cepat saya rasa sih ke psikiater atau psikolog ya. Tapi kalau saya punya Tuhan, gitu. Jadi saya bisa curhat sama Tuhan. Ya Tuhan ini gimana? Terus terang saya juga pernah trauma dan seperti kemarin kan saya pernah kena hipnotis, kena tipu ya. Itu sampai sekarang saya kalau mau keluar tuh takut gitu. Walaupun saya percaya Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, tapi tetap aja takut nanti kalau ada apa-apa gimana gitu ya. Jadi ya memang caranya untuk pulih itu butuh waktu sih ya. Ya, saya tunggu. Saya mau tanya dulu. Kamu tuh kenapa nanya-nanya trauma terus dari tadi? Ya. Siapa yang masih trauma ini? Tunggu, kita selesaikan dulu, Pak. Kita Tunggu. Itu Bapak trauma sama Ibu. Kalau Ibu marah gitu kan Ibu berubah tuh dari yang biasa di mimbar gitu kan. Saya curiga ini kok temanya jadi trauma terus itu loh. Bapak itu kan syuting Ibu, jadi dia lihat kamera itu kan fokus banget itu kan. Wah dia senang sekali tuh kalau tiap hari begini boleh juga nih senyum gitu kan. Rohani gitu seperti yang aslinya dia mau ngomongin trauma itu gini loh Pak. Kan dia itu dari kecil itu dulu kalau minta apa-apa tuh nggak dikasih, beli sepeda cuma dijanjiin. Jadi ketika dia menikah itu, ya dia tuh kalau mau minta kayak kemarin beli sepeda itu, ya dia curhat dulu sama saya. Dia bilang gini, aku tuh dulu waktu kecil curhat. Kalau minta beli sepeda cuma dijanjiin, ternyata nggak jadi dibeliin. Aku tuh gini. Saya udah tahu itu, saya sudah baca. Oh ini. Oh. Maksud lo? Jadi saya langsung gini, maksudnya mau beli sepeda gitu. tapi memang begitu sih orang Jawa itu muter-muter dulu iya, gitu betul. ya. Beda, ini Jawanya beda. Aku Jawa, tapi beda. Kemarin pulang-pulang bawa sepeda, bawa ayam. Itu kayaknya Jawanya Jawa dari mana ya kayak gitu itu ya Bu ya? Jawa Makassar. Ada peranakan. Jadi kalau saya begini ya langsung, saya mau beli sepeda gitu. Jadi bukan minta izin, pemberitahuan. Tapi sepedanya udah dibawa pulang ya Bu ya. Nanti kita akan bahas itu minggu depannya sama Pak Jaro tentang bagaimana keuangan ya sama-sama. Oke. Itu minggu depan. Nah, bicara perbedaan, mungkin kamu mau cerita nggak gimana sembuh soal anduk atau menyiasati soal anduk? Bukan sembuh sih, menyiasati. Oh, oke. Balik ke anduk. Karena kita bikin orang bercerai. Gimana istri saya mengatasi saya soal taruh anduk sembarangan? Nanti saya kasih tambahan. Iya, Pak, sama. Dia juga kalau naruh anduk sembarangan. Lalu kalaupun
digantung, itu nggak mau diler gitu loh, supaya kering gitu loh, gantung gitu aja, ngelipet-lipet gitu kan. Saya bilang, ya ini cuma beginiin, apa sih susahnya? Saya bilang. Terus dia bilang, ya nggak susah sih. Loh kalau nggak susah kenapa nggak mau? Tahu jawabnya? Ya kalau nggak susah kamu aja yang Untuk ibu nggak gila ya. Tapi itu benar loh, begini saya juga kalau ngajar ke kaum wanita, ibu-ibu gitu kan, saya kan sering dipanggil kaum wanita gitu, ibu-ibu, saya kasih contoh, Bu, banyak ibu-ibu itu ngeluh, Pak Jarot, suami saya itu loh Pak, naruh anduk tuh di kursi, di kasur, apa sih susahnya Pak Jarot, naruh anduk di jemuran, apa susahnya Pak Jarot? Begini Bu, menurut Ibu susah apa enggak? Ya enggak susah, mau cuma begitu aja. Kalau menurut Ibu enggak susah, solusinya gampang sekali. Ibu saja yang taruh, karena bagi Ibu enggak susah gitu loh. Nah bagi Bapak itu susah. Oke, kita kasih contoh yang lain. Oke, Ibu, kalau ada skaklar itu konslet, lalu Ibu harus ganti. Susah atau gampang? Ya susah Pak, itu kabelnya ada biru, ada merah, ada kuning. Nanti kalau salah gimana? Susah. Makanya jangan dikerjain, biar Bapak yang betulin. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang gampang bagi Bapak yang kerja. Ada kerjaan yang gampang bagi Ibu yang kerja. Kan suami itu berbeda. Jadi ada kerjaan rumah tangga yang gampang bagi saya. Saya mengerjakan apa yang gampang bagi saya. Yang susah bagi istri saya. Kan saya bahagia mengerjain yang gampang-gampang. Ya, Ibu ngerjain yang gampang-gampang. Ibu masak gampang apa enggak? Oh, tadi saya kaget loh. Ibu Debbie masak sebelum tapping masak dulu. Jarang loh wanita terkenal, followernya ratusan ribu, syuting dulu masih masak, itu bener loh Pak Daniel, ini spesies langka, Bapak bersyukur dah, galak-galak begitu mau masak dia. Kalau masak hobi Pak, hobi. Wah, itu mantap. Nah, kan Ibu masak itu gampang ya kan, kalau Bapak pasti masak itu susah. Nah, hal-hal yang gampang bagi istri yang mengerjakan. Nah, ini sebenarnya termasuk solusi mengatasi perbedaan. Misalnya kalau dalam parenting, bagi Bapak dampingi anak bikin PR itu susah, karena PR itu kan jelimet, detail. Nah, Ibu lebih detail, Ibu dampingi bikin PR. Lah saya ngajak anak bermain, karena emang Bapak itu sukanya main-main. Tapi ini bukan dipertentangkan loh, dikombinasikan. Nah, kalau PR udah selesai, nanti Papa ajak main. Begitu mau diajak main, ternyata anak bikin PR-nya semangat. Jadi ibunya kaget. Mah, aku mau main. Bikin PR dulu. Udah selesai. Cepet amat. Ya cepet kan bapaknya mau ajak main. Nah, waktu bapaknya ngajak main, ibunya bisa masak nggak diganggu, bisa dandan nggak diganggu. Jadi bapaknya, bukan ibu bilang begini, Pak, kamu tuh dampingi anak bikin PR. Susah. Bapaknya memotivasi aja. Pokoknya kalau PR selesai, Papa ajak main. Nggak usah didampingi. Bikin tuh anak PR dibikin. Nggak usah didampingi. Jadi Bapak dampingi susah. Tapi nah itu trik. Bagaimana perbedaan ini dikombinasikan dan saling melengkapi, gitu tips dari saya. Ya, kembali ke Bu Debbie. Kamu ada lagi nggak? Masih soal trauma nggak? Mau bahas trauma? Kalau bilang masih, saya bawa ke psikolog. Karena kalau bicara trauma, Pak, saya kan dulu pernah punya satu pemimpin itu kan dulunya kan juga nggak punya, miskin gitu. Nah, dia miskin karena hidupnya keras, tapi begitu dia bekerja keras, sampai akhirnya jadi orang berhasil. Nah, waktu dia jadi orang berhasil, dia bikin setiap orang yang di bawahnya, dia seperti dia waktu masa-masa kecilnya dia. Jadi kalau mimpinnya orang itu, pokoknya dibikin keras, saya untuk bisa berhasil ini enggak segampang itu. Nah, itu loh. Nah, saya pikir ya. Akhirnya menjadi gaya pengalaman dia dijadikan gaya memimpin. Baik di rumah ataupun di kantor, itu biasa. Tapi kalau dia misalnya belajar leadership, lalu nanti belajar mengenai keunikan diri, dia pasti akan lebih bijaksana. Jadi kan kalau saya juga kalau nggak belajar pasti akan mewarisi cara orang tua saya mendidik saya. Tapi begitu saya belajar mengenai misalnya temperamen dasar aja, wah saya nulis buku namanya Berani Mendisiplin. Itu saya ajarkan, mendidik anak, menghukum anak sanguin, pragmatik, melankolik, caranya beda-beda. Memotivasi anak sanguin, pragmatik, beda-beda. Jadi customize per keunikan anak.
Contoh, misalnya anak sanguin, banyak ngomong, yang ceria, cheerful. Karena kamu punya kesalahan, minggu ini kamu nggak boleh main ke rumah temen. Gitu. Wah, itu hukuman yang berat bagi dia. Tapi jangan si melankolik, ya kan? Orangnya pendiam, kamu minggu ini nggak boleh main ke rumah teman. Dia masuk kamar, hore! Dia malah senang gitu. Jadi hukumannya berbeda-beda. Orang kolerik bisa dikerasin sehingga dia menjadi tabah dan kuat. Orang melankolik dikerasin, dia mengundurkan diri dari perusahaan, pasti Pak saya mengundurkan diri dah gitu. Gajinya besar dia nggak sanggup dikerasin karena dia sensitif, perasaannya peka. Jadi sebenarnya gaya memimpin kita dasarnya adalah keunikan yang dipimpin, bukan pengalaman kita, gitu ya. Tapi orang akan punya kecenderungan menggunakan pengalamannya sebagai sebuah pola. Nah itu yang perlu sebenarnya pasti kalau orang makin dewasa, makin bijak, apalagi belajar leadership yang modulnya sampai ke keunikan, nanti dia pasti akan mengerti dan tidak membawa masa lalu kepada semua orang, gitu ya. Iya, jadi kalau saya menyimpulkan dari apa yang Bapak bilang, mungkin ya orang itu traumatik masa lalu itu kan di alam bawah sadar ya Pak. Tapi ketika kita bertobat, jiwa kita diisi oleh firman Tuhan, jiwa kita yang paling penting berarti orang tuh kembali ke jiwa ya. Jadi perbedaan itu mau sebesar apapun kalau jiwa kita sehat, itu tidak akan menjadi masalah lagi kan. Kita akan bisa menerima, oh ya udah suami saya itu flekma, memang agak telat, agak lambat, agak gini. Ya saya memaklumi. Alon-alon tidak kelakon. Sudah plekmatik Jawa lagi, nggak usah plekmatik Jawa calon-alon, apalagi Jawa plekmatik. Kalau saya udah kolerik, Makassar lagi. Makassar lagi. Ya. Ini emang Ibu ini perbedaannya ekstrim sekali. Tapi begini, apa saya tambahkan tadi, saya setuju dengan Ibu tadi bahwa perbedaan itu semua orang itu nggak ada yang cocok. Tapi gini, jiwanya pasti berbeda, pribadinya berbeda. Tetapi jiwa yang diisi oleh firman dan kasih. Makanya ada ayat begini, dalam hidupmu bersama, hendaklah menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Nah, hidup bersama itu kan memang bisa jemaat, bisa tim pelayanan, tapi yang paling lama hidup bersama itu kan suami istri. 50 tahun hidup bersama dengan makhluk yang sama, dengan pribadi yang sama. Nah, itu taruh pikiran dan perasaan Kristus. Nah, kenapa? Karena waktu lahir baru, roh kita ada Roh Kudus. Tapi itu fondasi sebenarnya. Perbedaan jiwa sebesar apapun, selama rohnya sama, itu sudah fondasi yang akan menyatukan. Tapi nggak cuma roh juga, karena manusia kan roh, jiwa, dan tubuh. Maka setelah lahir baru, suami lahir baru, istri lahir baru, rohnya sama, nah jiwanya ini, pikirannya diisi pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Firman Tuhan. Dalam hidupmu bersama, taruh pikiran dan perasaan Kristus. Apa itu perasaan Kristus? Kasih. Kasihnya Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, mindset kita mindset firman Tuhan, logika kita logika firman. Oh, udah itu saya percaya perbedaan yang kayak double plekmatik, Jawa plekmatik dengan Makassar kolerik, ini kan double kolerik. Ini tidak akan gila di umur 60 ya. Jadi nanti kita enggak bakal. Orang Bapak. Jadi nanti waktu Bapak Ibu umur 60 ya kan, saya mungkin 70, kita masih bisa talk show bareng. Tapi udah 70 Bapak lupa loh. Tahu-tahu saya Bapak bilang gini, ini siapa ya? Kayaknya saya pernah kenal lah. Musa umurnya 120 tahun dan Musa masih tidak buta, tidak pikun, ya itu impian saya. Saya yakin kalau kita itu penuh cinta ya, apalagi membaca firman, ingat firman, atau bicara-bicara begini setiap hari atau cukup sering, itu akan menunda kepikunan. Bahkan kalau Musa sih nggak pikun. Jadi nanti waktu saya umur 120, saya berharap sih Bu Debbie sama Pak Daniel masih hidup. Lah, kalau saya 120, Ibu umur 100 kan Ibu mati duluan, ya kan? Jadi gini, nanti lanjutnya talk show-nya dilanjutkan sama anak Bapak Ibu dengan saya. Nanti. Sebelum kita nanti mau tutup talk show-nya, ini saya pengen tanya nih sama suami saya biar dia ngomong sama Bapak ya. Bapak tanya dong, saya itu sudah berubah nggak sejak menikah sama dia itu sejauh mana? Ini saya maksa Bapak tanya sama dia, tanya supaya dia ngomong.
Katakan yang sebenarnya, jangan ada rahasia di antara kita. Saya udah injak kakinya, Pak. Ya, waktu menikah pertama memang dia ini Pak, kolerisnya. Waktu itu saya belum tahu tentang temperamen juga, saya cuman berpikir orang ini keras banget gitu loh. Saya pikir kan keras banget, saya lihat dari sisi keluarganya juga keras semua, saya lihat histori perjalanannya juga orangnya keras. Jadi ya pokoknya apa dikit langsung istilahnya bahasa Jawanya muntap gitu loh Pak, muntap gitu. Jadi kayak langsung tiba-tiba langsung gitu. Nah, cuman kan karena saya punya gaya yang slow dan nggak terlalu gubris gitu. Nah, mungkin itu jadi buat saya gini, oh istri saya ini memang keras gitu, keras banget. Nah, saya kadangkala menutupin ke teman-teman kalau dia itu keras gitu loh. Jadi, seringkali saya kalau dia mau keras, maksudnya menutupin apa? Enggak, kalau misalnya kita bincang-bincang sama teman kan kadangkala dia kan kesentak dikit dia pasti langsung marah. Nah, biasa saya cubit biar dia agak pelan dikit gitu lah. Apalagi dulu kan kita lama tinggal di Solo kan, dulu pindah Jakarta kan baru 9 tahun. Dulu kan dia di Solo. Jadi kadangkala dia ngomong sama ibu saya aja, kan saya ajarin bahasa Jawa, Pak. Cuman kan kalau bahasa Jawa sama temen itu kan ngoko kan. Nah, dia pun ibu saya, Bu, kue wes mangan. Gitu kan. Teman-teman saya yang lain gini, kamu ngomong sama siapa? Sama mertua. Mertua di kue. Nah, itu kan. Dan itu salah satu dari bahasa, tapi dalam kehidupan sehari-hari dia memang nadanya keras ini. Nah, tapi begitu saya kenal tentang temperamen, itu saya mulai tahu. Cuman begitu kita menikah, itu dia berubah, Pak. Dari yang dulu keras, sekarang mulai, karena mungkin sering saya cubit kan. Kalau dia mau teriak, saya cubit. Nah, lama-lama dia... Jatuh nginjek kaki, gimana itu? Jadi Bu, kalau dia cubit saya injak kakinya. Dia cubit, saya injak lagi. Tapi dari waktu kita menikah ini, saya lihat perubahannya. Dulu dia suka, waktu anak kita kecil-kecil dia suka ajar saya. Tapi saya nasihat pelan-pelan waktu sudah mulai mau tidur, saya ngomong sama anak jangan gitu. Tapi lama-lama berubah, Pak. Sampai sekarang itu nggak sekeras dulu gitu, berubah. Nah, saya mau tanya Pak, berarti temperamen itu suara Bapak hilang ya? Nah, enggak. Oke, tes. Oh, bisa. Nah, saya punya pertanyaan Pak, berarti temperamen itu bisa berubah atau gimana ya Pak ya? Bisa, pasti ya, temperamen bisa diubahkan. Jadi contohnya saya waktu tahun 90 tuh tes sanguin 90%, kolerik 10%. Lalu ketika 15 tahun kemudian, 2005, saya dites itu udah sanguinnya tinggal 60, melankoliknya muncul 30%, koleriknya tetap 10 tapi sembunyi. Jadi kalau mau lebih lengkap, ada buku namanya Temperamen yang Diubahkan. Itu yang menulis Tim LaHaye. Itu udah bagus. Zaman saya mahasiswa sudah ada itu buku. Dia psikolog tapi hamba Tuhan, Kristen. Itu luar negeri. Sudah diterjemahkan sama Immanuel. Nah itu kalau mau bicara buku. Tapi yang pasti secara ilmu DNA pun orang bisa mutasi DNA. Yang tidak berubah kan sidik jari. Sidik jari itu cara kerja otak. Tapi kalau kepribadian berubah, ya temperamen dasar berubah. Pakai ilmu DISC, kecenderungan perilaku diubah oleh kebiasaan. Karakter diubah oleh firman, oleh kasih. Jadi temperamen dasar itu bisa berubah. Tapi orang berubah kalau dia sadar, misalnya saya sanguin, kelemahan saya tidak rapi, tidak teliti, tidak terorganisir, sering berubah-ubah pikiran lah. Begitu saya sadar kelemahan saya mau berubah gitu ya. Atau kalau enggak sadar panggilan. Roma 8:28 bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ayat itu kan terkait ayat 29. Supaya kita ini menjadi serupa dengan gambaran anaknya, sehingga anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya, kita dipanggil untuk menjadi seperti Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus menjadi manusia. Jadi, kita akan berubah ke arah Tuhan Yesus. Nah, begitu orang mau berubah, maka dia berubah. Tapi yang susah adalah merubah pasangan.
kamu harus berubah dong. Nah, kalau orang dituntut berubah, jawabnya begini, memang aku koyong ini, memang saya begini, cinta pora. Nah, itu ya. Jadi kalau orang itu dituntut berubah, dia akan mengkristal. Dan memang saya begini kok, dari lahir begini, kakek saya begini, bapak saya begini, saya lahir begini, kamu cinta apa tidak? Kalau kamu cinta, terima saya padanya. Begitu. Pak, nanti ya. saya jawabnya ngono, yo ngono, neng yo ojo ngono. Jadi orang pasti bisa berubah, tapi dia harus yang sadar dan mau berubah. Orang tidak akan berubah saat diminta atau dituntut berubah. Kamu mau nambahin sebelum pamit? Enggak, cukup. Ya, ini istri saya mau nganter papahnya ke dokter, jadi kita lanjutkan bertiga dulu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Iya, jadi memang benar kayak Bapak ngomong tadi itu bisa berubah, kayak saya juga. Kenapa saya memacu diri saya untuk berubah? Dulu kalau saya maksa dia berubah, saya stres, Pak. Bisa gila, Pak. Pada akhirnya, firman itu, makanya selalu saya bilang, kita nggak cocok, tapi firman yang mencocokkan. Nah, ketika saya sadar, semua yang saya lakukan harus saya lakukan untuk Tuhan. Saya mulai merubah diri saya. Makanya prinsip saya gini, kita tidak akan pernah bisa mengubah orang lain, tapi kabar baiknya kita bisa merubah diri kita sendiri. Yes. Ketika kita berubah, maka pasangan itu juga akan berubah. Kenapa? Karena apa yang kita tabur kan itu yang kita tuai. Begitu kan, Pak? Ya, betul. Jadi waktu saya berubah, nah ini tak kasih kesaksian aja dah. Saya tadinya mau ngasih presentasi, nggak jadi kesaksian aja. Begitu nggak ada istrinya kok mau kesaksian. Iya. Kayaknya tidak akurat. Jadi begini, jadi kan saya ini ketemu istri waktu sudah berubah. Jadi saya ketemu istri ini sudah sabar gitu. Nah, padahal saya tadinya waktu SMA itu orang Jawa bilang doso, marah-marah melulu. Nah, ketika istri saya dengar hal itu aja, itu membuat dia itu juga punya pengharapan. Terutama memang waktu itu kami menghadapi anak ya, anak saya yang nomor 3 itu ngamuk waktu remaja. Jadi waktu SD dia ceria, cheerful, lucu. TK sampai SD lah. Tapi bukan SMP itu memberontak gitu. Nah, istri saya sempat putus asa, sampai sempat nangis-nangis menghadapi anak pemberontak ini. Lalu dia bingung kan, dirinya bukan memberontak, sayanya nggak pernah marah. Kok anaknya marah terus? Nah, baru saya jujur bahwa dulu tuh saya seperti itu. Tapi saya tuh begitu malah sebelum bertobat. Begitu bertobat perubahannya, tapi cerita bahwa saya berubah, itu membuat pengharapan bagi istri saya, kalau begitu anak kita pasti berubah. Jadi kalau ini memang dalam parenting ya, tapi sama juga ketika saya berubah dalam hal lebih rapi. Sekarang ini saya lebih rapi loh. Ini contoh nih, kalau saya pergi sama istri pergi ke luar negeri, saya itu yang rapiin koper loh. Nanti sampai di hotel gitu, saya yang rapiin kamar. Nanti kalau mau keluar kamar, saya itu yang malah yang naruh-naruh anduk. Jadi kadang istri itu begini, kamu tuh ini hotel bukan rumah sendiri, itu nanti ada office boy yang beresin gitu. Nah, ya nggak apa-apa lah. Jadi sebelum keluar kamar itu kamar saya rapikan. Itu saya. Jadi itu perubahan yang nanti besok kalau talkshow berikutnya istri ada bisa dicek. Nah, itu baru saya bisa percaya. Nah, perubahan saya bisa menjadi teladan perubahan bagi istri. Sama juga perubahan istri saya, kalau istri saya itu perubahannya ya lebih baik saya cerita perubahan istri aja dah gitu ya. Istri saya itu kan pragmatik. Orang pragmatik itu Bu, kalau dia wanita ya, itu dingin seksual, frigid. Jadi kalau nggak diajak bercinta itu nggak pernah ngajak, kayak nggak butuh gitu loh. Dia tuh butuh apa enggak gitu kok, kayak saya terus yang ngajak gitu. Jadi orang pragmatik itu kayak cuek gitu, cuek banget gitu. Nah, tapi kalau saya mau bersaksi dalam 30 tahun pernikahan, nah tapi cueknya cukup lama loh. Kalau 10 tahun sih ada dalam hal seks ya, dalam hal hubungan suami istri. Tapi 20 tahun terakhir itu dia makin romantis gitu. Jadi bahwa kami mengalami di mana kami ini sama-sama berubah ya, paling nggak kalau istri saya itu malah sekarang romantis banget. Iya, soalnya mungkin kita bisa lanjutkan nanti tema soal romantis ini ya.
Iya, terima kasih banget loh Pak, kita sudah berbagi dan saya juga kita banyak belajar khususnya dari Bapak yang pasti sudah senior ya, udah 30 tahun menikah, makan asam garamnya sudah ini istilahnya sudah jadi rujak lah Bapak, manis asam asin. Garamnya udah makan banyak garam sampai darah tinggi. Iya, jadi iya kita udah hampir 1 jam ya. Bicara asam garam jadi ingat begini, ada bab ini parenting tapi bukan couple ya. Bapak marah sama anaknya. Nah, kamu itu dengerin papa. Tahu nggak papa ini? Sudah banyak makan asam garam. Anaknya berkata, betul Pak. Kelihatan kalau banyak makan garam, papa marah melulu. Jadi darah tinggi. Iya. Ya Bu, silakan lanjutin. Iya, jadi saya percaya ya Pak bahwa tema ini kita tidak cocok buat semua pasangan suami istri juga, terutama yang sering juga kita layani selama ini. Ya, memang tidak ada orang cocok di dunia ini. Tapi ketika jiwa kita penuh dengan firman, kita berubah, berhentilah saling menuntut untuk pasangan berubah. Rubahlah diri kita sendiri dulu. Maka pasangan kita pasti berubah. Dari Bapak bisa ditambahkan sebelum ditutup? Iya, tepat sekali. Kita merubah diri kita karena Tuhan memanggil kita dan perubahan itu tidak bisa nebeng. Setiap kita harus berubah, itulah buah yang harus kita hasilkan. Firman Tuhan berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu dan telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Nah, jadi kita pribadi bertanggung jawab kepada Tuhan untuk perubahan kita masing-masing. Perubahan inilah yang kita sebenarnya secara pribadi dengan Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Karena Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu, ya, kehidupan kita. Nah, persembahan apa yang kita berikan? Apa hidung kita, telinga kita? Bukan. Perubahan hidup kita, supaya perubahan kita itu bahkan nyata di depan semua orang. Kata ayat yang lain, firman Tuhan berkata, supaya perubahanmu nyata di depan semua orang. Nah, ketika dua pribadi masing-masing mau berubah, suami mau merubah dirinya. Istri merubah dirinya. Berubah ke arah mana? Berubah ke arah Tuhan Yesus. Roma 8:29, bahwa kita akan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Suami berubah ke arah Tuhan Yesus. Istri berubah ke arah Tuhan Yesus. Itu kayak segitiga. Di sini suami, di sini istri, di sini Tuhan Yesus. Dua titik bergerak ke arah yang sama, maka jaraknya makin dekat. Ketika saya makin ke arah Tuhan Yesus, istri saya makin ke arah Tuhan Yesus, saya dan istri otomatis makin dekat. Jadi sebenarnya, makanya ada yang bilang begini, orang yang bahagia itu makin lama makin serupa. Saya Jawa, istri Tionghoa. Kemarin kami ke foto studio, lalu ya karena HWA 30 tahun, lalu di foto-foto, sampai yang tukang fotonya itu begini, Bapak Ibu ini nggak usah dikomando, kok senyumnya kan kita sama-sama lihat kamera kan, kita nggak lihat pasangan kita kan. Kok lebar senyumnya sama, kalau ketawa sama-sama ketawa, kalau yang satu diam, satunya diam, kok bisa kompak sih? Ya, kita tinggal bersama 30 tahun, apalagi tiap malam kita berpelukan, muka nempel muka, masa nggak makin mirip? Jadi saya setuju ada yang berkata bahwa orang yang bahagia nanti akan serupa. Padahal kita beda suku, beda temperamen dasar. Kalau dulu istri saya jarang sekali mau khotbah. Tapi dalam 30 tahun pernikahan, 15 tahun terakhir makin sering, kalau dia khotbah nanti jemaatnya komentar, Pak khotbahnya Ibu kayak Bapak. Ya iyalah, istri saya. Tapi saya bicaranya makin mirip. Saya tinggal menunggu dia khotbah, Pak. Berarti persis saya khotbahnya. Tapi saya percaya nih, bukan bernubuat nih, percaya. Nanti begitu Pak Daniel khotbah, orang berkomentar, wah isinya dalam banget gitu. Amin. Karena orang pragmatik itu dalam, kalau bicara dalam, pengertiannya dalam, maka jangan ragu-ragu Pak. Kadang-kadang orang pragmatik ini ragu-ragu, istrinya juga ragu-ragu. Saya bisa apa enggak, jadi berkat apa enggak. Wah begitu dia berbicara, semua orang diberkati. Sehingga kita berdua suami istri sama-sama menjadi hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Ya, Pak Daniel, hamba Tuhan yang menyampaikan firman, bukan pegang kamera.
Nanti anaknya salah satu pasti ada yang pinter edit, pinter kamera, atau ambil staff ya kan, ambil staff untuk edit. Bapak nanti akan berbicara ya nggak usah tiap hari kayak Ibu Debbie, tapi seminggu sekali aja ditunggu-tunggu orang itu. Wah, wejangannya dalam banget gitu ya kan. Wejangan itu kalau Ibu Debbie tahu ya, yang pemirsa yang lain yang bukan orang Jawa, wejangan itu nasihat, tapi nasihat yang keluar dari hati nurani. Jadi orang Jawa tuh bilang wejangan gitu. Wah, itu sudah. Kalau kakek saya kalau wejangan gitu, kakek saya lurah. Itu orang nunggu, semuanya menanti-nanti. Nah, intinya adalah tidak ada yang cocok, tapi dua orang pasti bisa saling melengkapi, dan di dalam Tuhan ada kesehatian. Tuhan memberkati. Memberkati. Terima kasih ya Pak buat hari ini, dan buat semua pemirsa juga yang ada di Keluarga Bahagia Indonesia, di channelnya Pak Jarod, dan juga di Debbie Basjir TV. Biar semua diberkati Tuhan, dan ini boleh ditunggu-tunggu karena ini adalah kita share live hidup kita ya, yang kita bagikan bagi semua orang. Terima kasih Pak. Ya, dan rencananya adalah live-nya rutin setiap Sabtu malam. Jadi pokoknya tunggu aja Sabtu malam di channel kami, Keluarga Indonesia Bahagia, channel yang memang khusus keluarga. Kalau mau tema parenting, mendidik anak kebutuhan khusus, gimana soal perselingkuhan. Nah, tapi kalau mau cari tema iman, hikmat kehidupan, mesbah keluarga, sudah paten. Debbie Basjir TV. Tempatnya di sana, iman Anda dikobarkan, doanya luar biasa. Jadi puji Tuhan, terima kasih kita bisa berkolaborasi bersama dalam dua channel. Ya, Tuhan memberkati. Sampai jumpa dalam sesi atau episode selanjutnya. Tuhan memberkati semuanya. Iya. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.